Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Manhaj Sawi halaman 570 sikurang pada mukaddimah pembahasan tentang khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Muqaddimatun, ini satu muqaddimah permulaan. Alhamdulillahi rabbil alamin, bermula segala puji itu milik bagi Allah po sekalian alam. Wala aqibatu lil muttaqin, dan bermula akibah itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada udwana, permusuhan, melainkan di atas orang-orang yang zalim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, sendirinya Allah, tidak ada syarik baginya Allah. Allazi wasafa ibadahul muttaqin, itulah allazi yang bersifat ia, yang berwasaf ia akan hambanya yang muttaqin. Fi kitabihi biqaulih, Allah alladzi yang menyifatkan akan hambanya yang muttaqin dalam kitabnya dengan firmannya Allah, wa yad'unana raghaban wa rahaba, wa yad'unana, dan menyeru mereka akan kami, raghaba har keadaan berharap, wa rahaba lagi cemas, wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka bagi kami itu dalam keadaan khusyuk. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa sungguh penghulu kita itulah Muhammad, hambanya Allah, rasulnya Allah, mukhatabu biqaulihi ta'ala, yang dikhitabkan dengan firmannya Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau dan adalah engkau bahagian daripada orang-orang yang bersujud. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembah olehmu akan Tuhan engkau sehingga datang akan engkau oleh keyakinan. Sallallahu wasallam alaihi, memberi rahmat oleh Allah dan sejahtera di atasnya Sayyidina Muhammad, wa ala alih, dan di atas keluarganya, wa ashabihi, dan segala sahabatnya, wa tabi'in, dan para tabi'in, lahum bagi mereka, bi ihsanin ila yaumiddin, dengan sebaik-baik tempat pembalasan hingga hari kiamat. Qala sayyidunal imamu Aidarus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, berkatalah penghulu kita Imam Aidarus, anak daripada Umar Habsyi, meridai oleh Allah daripadanya, memberikan manfaat akan kita dengannya. Pertama pegah li Imam Aidarus, halatur rabi'ah, bermula pilar itu ada 4. Jadi
nepegah li Imam Aidarus tiang dalam kesempurnaan iman sidrodro hamba napet boh tiang menyehana pet boh tiang nyawa sama dengan iman sidrodro hamba hana sempurna. Yang pertama al-khauf, takut. Jadi beda khauf dengan khasyah. Padahal sama-sama artinya takut. Khasyah juga takut, khauf juga takut. Khasyah nyo itim takut kepada Allah, itim pula kepada yang lain. Yang khasyah ke. Khauf semata-mata temakut ke Allah. Yang beda. Wahwa zidul aman, putra khaufnya lawan daripada aman. Jadi khaufnya lawan daripada merasa nyaman, udip santai-santai saja. Wa haqiqatuhu, hakikat khauf pakiban. Kama qala al-Imamul Ghazali, sebagaimana yang berkata oleh Imam Ghazali. Putra khaufnya nepegah li Imam Ghazali yang dimaksud dengan khauf ta'allumul qalbi wahtiraquhu bisababi tawaqqu'u makruhin fil istiqbal. Dianya khauf itu rasa pedih di dalam hati dan rasa terbakarnya hati dengan sebab terjadi yang dibenci pada masa yang akan datang. Yang kena khauf. Putra khauf teka lamati getanya rasa pedih ataupun rasa seolah-olah seuam lamati. Pakon karena akan terjadi ukur di akhirat, tempat balasan ke getanya adalah tempat yang getanya benci berupa neraka. Karena ia ke tempat balasan berupa neraka, muterasa terlamati lagi seolah-olah hatinya terbakar. Lagi pernah terjadi bak Sayyidina Abu Bakar. Watena urang pegahaba mekeke dengan Abu Bakar, tercium mulut Abu Bakar bau daripada daging terbakar, biasati bak babah gitu. Pakon karena hati Abu Bakar tutung, pakon tutung ia taat ke Allah. Seolah-olah hatinya tengah terpanggang. Maka yang kena khauf lahir pedih lam hati dan lahir rasa lam hati, sang-sang hati katanya tengah tetut suum tetat. Pakon ia tu terhadap azab neraka Allah. Yang kena khauf. Wa huwa samaratul ma'rifati billahi ta'ala wa alamatuha, dan dianya khauf itu adalah samarah, buah hasil daripada mengenal Allah Ta'ala dan mengenal tanda-tandanya Allah Ta'ala. Artinya khaufnya hanapat usaha, beda dengan war'a, jeta usaha. Putra war'a tapi jiuhdraw daripada harta syubhat dan haram, jeta usaha. Zuhud, putra zuhud lebih mementingkan akhirat daripada dunia, napat usaha. Khauf hanapat usaha, buya ke Allah hanapat usaha. Maka lahir rasa khauf lam hati getanya ke Allah dengan sebab getatat taturi Allah. Maka yang paling berat turi berat khauf, berat makut. Yang hana berat turi hana berat makut. Yang hana turi Allah simioitan. Makanya yang paling berat turi Allah yang ke Nabi Muhammad. Makanya Nabi Allah Muhammad paling berat ya ke Allah. Makanya nekun le Nabi andai kata legata tak tepa apa yang long tepa, deh takalon apa yang lon kalon, maka hana nikmat ke kata di atas dunia. Yang ke Nabi. Makanya
na nikmat ke baginda Nabi dalam dunia hana. Karena kageta pakiban Allah hana nikmat bagi Nabi. Hina ke mendapatkan jawaban pakon si Nabi ge mekawin teruk si belah dra menyahana nikmat. Berarti tujuan kan ge nikmati perkawinan tersebut karena perintah Allah. Sangkirakan ke perintah hana ge buat. Maka khaufnya hana pat usaha tu. Atalahi ke derawai. Jadi sama bandingan lagi katanya taik motor. Bermumang. Tiban cara bermumang si pun kan han mumang. Urang si pun kan hanaya ke kulia. Ke usaha buya. Tiban cara buya si pun kan hanaya ke. Maka rasa temakutnya hanapat usaha je. Gependan dengan sifat hal. Kejadian yang lahir sendirinya lamati. Yang sifat khuf. Maka teka sifat khufnya walam ate dasar utama karena gatatat taturi Allah. Karena hanya Allah wahdaniyah. Esa ba'zat, esa ba'sifat, esa ba'bud. Menunjuki putra hanya buat getanya manusia yang melahirkan hasil apapun. Yang penghasil buat God bak getanya buat Allah. Yang penghasil buat bro bak getanya buat Allah. Man gekun buat getanya karena terjadi buat sagai bak jaro getanya. Terjadi buat sagai bak tubuh getanya, gebang salah buat nyan buat getanya. Padahal yang penghasil Allah. Makanya menya Allah genek penghasil buat bro sampai-sampai bak getanya. Kakak getanya sampai lam bro. Pakan ke penghasil buat bro sampai bak getanya dan getanya sampai lam bro. Mungkin genek pertempatkan uka di akhirat bertempat bro. Yang kenyan cukup ya. Nyoke hino menunjuki la haula wala quwata illa billah. Hana kemampuan gede. Tak terbiat daripada keburukan hana kemampuan. Berada dalam kebaikan pun hana kemampuan. Getanya berada dalam kebaikan karena taufik Allah. Bermakna taufik gebi kesempatan dan kekuatan ke getanya. Sehingga roh getanya dalam golongan orang pembuat God. Maka wateta ingat yang laginya. Alhamdulillah roh getanya dalam perkara buat God. Wate kana roh getanya dalam perkara buat God karena tanda God bag getanya. Wate kana tanda God bag getanya kesyarat tamong dalam syurga kana. Tapi menyata kedi hana roh getanya dalam buat God. Mugrib tak mengkangkut ke roh tu. Hana tertutup lepak angkut di God dengan semayang mesti menan. Nyan upane roh getanya teman dalam buat God. Berarti kagak puruh getanya dalam tanda buat bro. Munya kagak puruh getanya dalam tanda buat bro kana bro. Wate kana bro berarti kasih syarat getanya. Di akhirat roh bertempat yang bro. Makanya Allah berfirman innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut akan Allah daripada hambanya itulah perti ulama. So yang ya ke Allah, orang yang naik lemai, orang yang nabut yang ya ke Allah. Orang yang turi Allah, yang kenyan yang ya ke Allah. Hana buat, hana ilmai, hana ya ke Allah. Yang ya kerimuang, yang turi rimuang. Yang ya ke ula, yang turi ula. Yang ya ke perampok, yang turi perampok. Yang hana turi ipike minya hana ya gutu-gutu akrai. Ula ipike ile. Hana ya. Maka tok yang ya nyan adalah orang yang turi. Makanya so yang berat ya ke Allah. Itulah orang yang paling berat mengilmu yang turi Allah ulama. Wa'lam ketahuilah annat dala illal khaufi wa madahal khaifina min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kalamis salafis salihin katsiratun. Sesungguhnya segala dalil yang menunjuki tentang masalah ketakutan dan pujian terhadap orang-orang yang temakut baik daripada Al-Quran dan hadis Nabi dan kalam-kalam ulama salafus saleh itu sangat banyak.
letatat dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, juga perkataan ulama-ulama salafus saleh yang menjelaskan tentang khauf kepada Allah. Fal nasra, maka hendak kami masuk dalam membicarakannya. Bi'aunillahi ta'ala, dengan bantuan Allah Ta'ala, fi bayaniha, pada menyatakannya, wa tafsiliha, dan rinciannya. Gino guna jelaskan saboh-saboh, baik ayat Allah, hadis Nabi yang berbicara tentang khauf kepada Allah dan pujian terhadap orang-orang yang khauf kepada Allah. Al-faslul awali, bermula pasal yang pertama, dalailul kitabil mubin, menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Quran ala fadlil khauf, di atas keistimewaan khauf, wa madhil khaifin, dan pujian orang-orang yang nakhuf. Teh dalil-dalil dan teh pujian ke orang-orang yang khauf kepada Allah. Nyoho gepegah. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullah fi kitabihil arba'in. Berkata Imam Ghazali, memberi rahmat akannya oleh Allah, patne pegah di dalam kitab beliau Usul al-Arba'in. Maka kitab Imam Ghazali le kan cuma Ihya. Pernah pegah li Imam Ghazali, qad jama'allah. Pernah pegah li Imam Ghazali, qad jama'allah lil khaifina al-huda wa rahmata wal ilma wa ridwana wa nahika bidzalika fadlan. Nehimpun oleh Allah bagi orang-orang yang khauf akan petunjuk, akan rahmat dan ilmu dan ridha, dan kami cukupi dengan demikian akan keutamaan. Di antara keutamaan ataupun keistimewaan yang gebi kepada orang-orang yang khauf, yang ya ke Allah, putra gebi ke orangnya, yang pertama petunjuk. Udip gatnya selalu dalam hidayah Allah. Dan orang-orang yang ya ke Allah, jauh daripada maksiat. Yang kedua rahmah, senantiasa terrahmat dalam udip. Yang kena ilmu, orang yang khauf akan getamah pengetahuan li Allah. Yang keput ridwan, akan merempuk ridha Allah. Ridha kunci syurga. Asal karena ridha Allah bak getanyo, yang pasti getanyo asal syurga. Yang kejan yang hek tersedat. Faqala Allah Ta'ala, buktinya firman Allah, huda wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Al-A'raf ayat 150. Diberikan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bagi mereka itu, bagi Tuhan mereka sangat takut mereka. Ku urang-urang yang temakut ke Allah akan gebi petunjuk, akan gebi rahmat, akan getamah ilmu, dan akan merempuk ridha Allah. Apa makna ridha? Senang Allah ke getanyo. Yang makna ridha. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Meridai oleh Allah daripada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu bagi orang-orang yang takut ia akan Tuhannya. So, orang yang ridha li Allah, orang yang ridha ke Allah. Ya. Dah bukti orang ridha ke Allah, yang getam ke kebah, yang geyu ke pubuat. Artinya donyanya wajib ke penjara bagi gapnya. Bermana penjara? Hana kebebasan. Maka di dunia penjara bagi orang mukmin. Kepada kafir surga. Hana mutun tepat beji. Pu yang hawai cap lu leju, pu yang hawai takat leju. Bebas. Kegetannya penjara. Tak nak perbuat tihah, tak nak perbuat sejengkai sakai je perbuat. Hawa segaga tak nak pajo siabu, kamu tu dan juga kagetam. Maka di penjara. Hana kebebasan terikat dengan aturan. Dan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama.
Hanya saja yang temakut ke Allah daripada hamba Allah itulah ulama. Layana. Tak orang-orang yang nama ilmu. Artinya putra. Al-ulama abillahi azza wa jalla. Artinya ulama-ulama yang mengenal dengan Allah azza wa jalla. Bagaimana makna ulama yang mengenal Allah? Ngan ilmu tersebut legatnya menuntung ke akhirat. Tapi menyenang ilmu yang hana menuntung ke akhirat, nyan hana ya ke Allah. Karena tujuan sikon ke akhirat. Wa fil hadis, dalil yang kedua hadis Nabi, a'lamuhum billahi asyadduhum lahu khasyah. Yang sangat mengenal mereka dengan Allah, itu sangat dahsyat mereka itu baginya Allah akan rasa takut. So yang paling berat temakut ke Allah, itulah orang yang berat turi Allah. Yang hana berat turi Allah santai negala. Gepo buat maksiat slow mentang. Hana ya ke. Bahkan kena orang lam po mentok imam. Malaikat maut mentang menyetruk ikut long ketemu ke. Nah yang kan menalau. Bantruk malaikat maut kata tinggi padahal. Yang kan bahaya, yang ulah-ulah ke. Tungang. Punya bahasa lembut ke pengah. Yang kemuhur fala alimu, maka bermula orang alim tah orang alimnya man khafallaha ta'ala, itulah orang yang ya kepada Allah. Yang kenyang ke orang alim. Wa man lam yakhsha falaysa bi'alim, dan orang yang tidak takut ia akannya Allah maka tidak dinamakan dengan alim. Hana ilmunya cukup jai ijo malim ke, tapi hana ya ke Allah. Gepo buat maksiat punya hawa ke. Nya hana kira orang alim, putit orang carang. Nganya carang betul. Tapi ke alim hanya kun. Cendikiawan kanyo ku ulama kon. Walillahi raddul qail haitsu yaqul. Alangkah bagusnya orang mengatakan sekira-kira berkata ia. Nah tersebut di dalam syair. Kun pun syair. Ala qadri ilmil mar'i ya'dhumu khawfuhu fala alimun illa minallahi khaifu fa aminu makrillahi billahi jahilun wa khaifu makrillahi billahi arifun. Di atas kadar ilmu seseorang, begitulah bandingan takutnya seseorang. Dumna temakut, dumna ilmu. Maka tidak dikatakan orang yang alim, melainkan takut ia kepada Allah. Ilmu yang kana, tapi hana ya ke Allah. Hana teka rasa pedih dan seuam lam jantung awak tegingan azab Allah di akhirat. Hana mentingat ke pi. Nya hana gekeun alim. Maka bermula orang yang aman daripada azab Allah, itu orang yang bodoh dengan Allah. Menyegetannya merasa aman dengan azab di akhirat, yang kenya urang bangai hakikatnya. Orang yang hana turi Allah merasa bebas. Longnyo kamalim, longnyo le ibadat sabat, le musyrikah, nyo kabere aman. Nyambati urang hana turi Allah. Padahal Allah Taala gebi syurga ke ngeibadat kita yang. Allah Taala gebi syurga kan gara-gara le amalan kita yang kon. Karena karunia drawaga Allah. Wa khaifu makrillahi bila arifu, dan orang yang temakut terhadap azab Allah yang kenyan orang yang turi Allah. So orang turi Allah, orang yang yo tatat ke Allah Taala. Nyo kehina wale kita nyo talu drawat. Na meriya teka ke Allah. Na teka lamate rasa sang-sang suum jantung tu. Mutot-tot tu. Awak ingat ke azab Allah dalam kubur, azab Allah di akhirat. Karena teranya menyekana karuh bertanya dalam golongan ulama ilmu. Menyegalam galam roh. Qala ba'dul arifin, berkatalah oleh sebahagian orang yang arif, orang yang mengenal Allah, al khasyatu la ta'ti min jihatil kasbi. Nyoho gubah. Bermula temakut ke Allah itu tidak datang ia daripada arah usaha. Na mampu lagi tanya tak usaha bu lahir saya lah mati ke Allah han mampu.
Bal tetapi minal fadli wal faizi ilahiyah. Tetapi ada ianya rasa temakut ke Allah bahagian daripada karunia dan anugerah Allah Ta'ala. Nya ni kalau. Jadi Allah yang petekar rasa temakut dalam hati dia. Allah yang pelahir rasa temakut dalam hati. Kan hasil usaha. Usaha ilmu turi Allah dengan ilmu tauhid. Murno tauhid ilmu bergatpah. Itanya sekali bawa kitab taman kan. Durusamin sabo aqidatun najim hud-hudi. Cukup malam dekat tauhid pula. Leboh kata mat tauhid makanya tetamat tasawuf. Awak kagot taturi Allah yang akan lahir sendirinya rasa temakut kepada Allah. Lagi urang kagot tatat geturi rimuang. Kagot tatat geturi ulio kobra. Nyan geu mentang gepejeo hajuhan gepedau. Karena got tatat geturi. Menancit urang yang katuri Allah. Awak kagot tatat geturi Allah Taala. Maka gebi karunia li Allah lam ati urangnya rasa temakut ke azab Allah. Wa mata wujidatil khasyah fil qalbi fadha nawruha ala zahir. Dan kapan-kapan diperdapatkan akan rasa temakut kepada Allah di dalam hati, niscaya terpancarlah nurnya rasa temakut di hati lahir. Menyelam hati katanya karena rasa temakut ke azab Allah yang secara lahir akan terpancar cahaya keimanan katanya, ketakwaan katanya, ibadat katanya lahir je. Karena dari lam hatinya terlihat bakbul lahir je. Pakai banduh lambul lahir. Hantar buat maksiat kan karena na CCTV. Hantar buat maksiat kan karena na urang kalon. Tak buat ibadat lagi tanya kucukkan karena na tinjauan urang kon. Karena Allah kekalan katanya tiban katanya lah ibadah. Hantar buat maksiat kan karena na gop awasi kon. Karena malaikat ge awasi Allah pun deh kekalan. Makanya rasa temakut dalam hatinya akan terpancar lambut si urau-urau. Menyebut katanya si urau-urau hana terhalang daripada larangan. Hana terajak jiwa getanyo kepada yang geyuwa sama dengan galam nakhuf lamati. Karena dari rasa temakut lamatinya ke lahir imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Tajunjung perintah Allah tak pujiuh larangan Allah. Dari dasar khauf. Menyahana ya ke Allah nyan pun kon hana rencana. Lagi bandingan urang ia kepada kepala menyebab surah utuh mandor. Nyan menyaya ke mandor bit-bit ia. Hana suah benar mandor ke awasi. Pakon takut na orang lain yang pegah bak mandor dipecat tu. Karena bit-bit ia maka agaknya giat berusaha. Hana kepubut kecurangan awak teh gemutuh. Tapi menyahana ia nya awak teh ke mandor sakai jumon. Awak teh ke mandor kerau. Bahkan yang hendak depu mandor bata-bata semen-semen ke puar rumah. Makanya dari khasyah ini. Narasa temakut lamate maka lahirlah buat ganyan jujur. Jauh daripada kecurangan. Wala ilmu billah maqrunan bil khasyah. Dan bermula ilmu dengan Allah itu beriringan dengan temakut. God taturi Allah lahir rasa temakut. Wateka lahir rasa temakut mutamah lam ilmu. Saling beriringan. Lagi trawa dengan pajuh makanan. Lu tak pajuh makanan berat trawa saka berat trawa berarti berat lu tak pajuh makanan. Na tak pajuh makanan na trawa hana tak pajuh makanan hana trawa beriringan. Wateka tanyo kagat taturi Allah maka berat temakut ke Allah. Wateka berat temakut Allah maka getamah lam li Allah berat taturi Allah. Saling beriringan dua, hendapat terpisah. Maka wa kullu man lam tadhhar alaihi al-khasyah falaisa huwa minal ulama'il akhirah. Dan bermula tiap-tiap orang yang tidak zahir atasnya oleh rasa temakut kepada Allah, niscaya maka tiadalah dianya itu bahagian daripada ulama akhirat. Pusit ulama dunia cendekiawan.
Menyerat babah alim. Karena cara pegahai, cara sampaikan mengata dengar. Tapi erat lahir udip ganyan, hana terpancar rasa temakut lamati ke Allah. Pakon, karena ganyan deh tak kalah. Mentang kedua bak kedai kopi ke matai. Hana terpancar ulama. Film India ini mencoba kedai kopi tepat-tepat hina nonton. Yang pandai sirah ulama lagi ya. Jadi manteng gejut buat yang hina. Menyamain sekai kan yang sebab kedai kopi tapi hina. Geblah buntut hana, mang pegah bawahnya. Geblah kerok hana, beklam dan lumpau lu. Yang sang roh tengah, geblah kerok hana. Yang model-modelnya nyan ke ulama. Kan hana terpancar melalui lahir. Gop hina, gop hana yum tangga nyan paling malim. Gop hana taat tangga nyan paling taat. Nyan kan ulama kan. Menyecarang bisa saja cendikiawan urang hayu. Fal khasyatu maka bermula takut kepada Allah syaratun fil ilmin nafi'i itu syarat pada ilmu bermanfaat. Artinya baru gekira ilmu yang bak sirodro manusia bermanfaat syaratnya benaya ke Allah. Menyahana lahir ke Allah yang berarti ilmu yang galam bermanfaat. Jadi carang tapi galam je takun alim. Fa iza wujidal ilmu maka apabila diperdapatkan akan ilmu walam tujadil khasyah falaisa sahibuhu min ahlil ilmi nafi'. Padahal tidak diperdapatkan akan rasa temakut ke Allah, niscaya maka tiadalah pemiliknya ilmu itu bahagian daripada ilmu yang bermanfaat. Menya ilmu kan dia biru dengker malim ke. Bak dayah je 12 tahun, dayah je 12 tahun. Naga buat kamu 55 tahun. Tapi hana lahir bak ganyan. Rasa temakut kepada Allah Ta'ala. Nyan hanaruh kepada beliau nyan orang yang mendapati ilmu bermanfaat. Hana manfaat. Karena gara-gara hana ya ke Allah, hana bersemangat ligatnya dalam beribadah. Ketika hana bersemangat dalam ibadah, han merempak rasa kelezatan dalam berbuat ibadat. Karena baru merempak lezat ini benar semangat pun kon. Menyaloyo pun kon bak buat ibadat. Rupanya semangat. Lagi tanya pun kon takbiratul ihram kalaya ya. Yang pasti berbagai hari kami di masjid. Hana lezat lah kemayang tu. Menyata kedi panjang baca ibaca ayat lemu si kamu roh tu. Kamu no kekarap tengok dia cukup trip-trip. Maka dia semangat pun ni le. Gara-gara nak semangat maka mendapatkan kelezatan. Menyepunkan hana semangat pandai lezat. Yang perlu si berbagai habis. Sama lagi dapat jawabu tunggu. Oh tak utumon pun kon hana semangat. Ikulah nyan tamah baca tu. Di badan tamah ataupun karah habis. Hana semangat. Tapi menyepunkan semangat bak dapat jo. Maka lagi tanya pasti akan menikmati karena pun kan bersemangat. Tak jengkol rendang semangat tu. Manok gampung tu ceruh bersemangat tu kan. Nyo yang tak rubung tu cereh sama piring sebenarnya. Ungkut karapa menangkut mesin dua buah piring. Pun kan hana semangat. Nya hantar tim nikmati wajah semaju. Nu tamah baca tu. God takun kan. Pasal tak pemengkleh lisikan ke debu. Han semangat tu. Kan lezat. Puasit, golong tamah mau tak uang laju yang penting berbagai habis. Jadi dapat lezat karena awal pun pebut na semangat. Dempu lagi ini. Tak bak kerja lagi tanya benar semangat sehingga menikmati kerjaan. Menghada semangat pun kan nikmati lagi tanya bagah bosan. Bata mekat lagi nyan lagi tanya. Benar semangat pun kan. Jadi tak nikmati mekatnya. Mana bagah bosan aku. Lega you cocok jasa le urung belau kamu karika ada kun. Maka di lahir sabar menikmatikan gara-gara semangat urung mukat. Maka di sabar paling raya ba urung mukat. You cok le baji haji kata cok lam hana jadi kata lipat lam you cok le ji hana jadi lam 12 boh baji kata lipat bah hana jadi ikut lam baik le akalan toko ji bah hana jadi tilam. Ya, tapi menyahana semangat pun kau tak mekat kau takut yang sehingga bawa truk drone dalam bah.
Ti menai. Maka ji sabar bak mekat. Maka ji orang wata bahawa pakan Rasulullah ni kala. Gebi peluang oleh Allah dalam dunia dua buah sakai usaha. Yang pertama pelihara binatang. Karena paling hek tu ku tak wasi binatang. Menya binatang kan mampu tak wasi, menya manusia nah hek dele. Sebab manusia itu pupu yang kita nyoba pegah. Menya binatang hanya itu pupu je uwi atau paru liko ia tret. Mana si manusia berat daripada binatang yang sudah dua kan? Yang kedua pak mekat, Nabi kan gemekat ni. Karenanya Allah gena ciptakan rasa kesabaran dalam hati Nabi awaikon. Berarti kat tumbuh tantangan ngan binatang, ngan urang mublawa. Sehingga orang wate aja ke pemimpin agama, orang wate na tantangan lagi jan ka biasa. Hana merasa berat li kalau terdidik awaikon. Maka rencana tercipta sabar, pubuat dalam dunia ni oleh macam. Insya-Allah lahir sabar. Yang pertama mengembala binatang, yang kedua kemawi, yang kelih mekat. Dia urang hana sabar kemawi, leh minat kemawi hana dari ketika kemawi laut, power ju. Leh macam ni. Nah yang raya ulam, nyahai kita nyong. Raya ulam mekawin betruk pedraw urinang yang buruk-buruk akhlak. Nya insya-Allah nya lagi nikah saya juga babah renjang. Nyam karat dalam ka kau kai piung. Wa qala Allah Taala juga Allah berfirman dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siman yang takut ia akan keagungan Tuhannya itu memiliki dua syurga. Nya ni kalian surah Ar-Rahman ayat 26. Orang yang khauf kepada Allah, yang ia ke Allah, urut akhirat gebi dua buah syurga. Sabah syurga Adnan, sabah tu syurga Jannatun Naim. Maka orang-orang yang berhak dalam syurga kan cuma sabah syurga tu. Na yang lehbah, na yang dua bah, na yang puat bah. Maka orang yang temakut kepada Allah dua bah gebi syurga di akhirat. Yang pertama syurga Adnan, yang kedua syurga Naim. Dua bah gebi. Maka tebi-tebi dia mongro. Qala Mujahid rahimahullah fi hadhil ayah. Berkatalah Mujahid rahimahullah dalam mentafsirkan ayat tersebut, huwa dia nyaman itulah allazi yahumu bil maksiyah, yang berniat, yang bercita-cita ia dengan berbuat maksiat, fayadzukurullah, maka mengingat ia akan Allah, fayada'uha, maka meninggalkan ia akan maksiat, khaufan karena temakut, wahayaan dan malaya minallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Dah yang kepenan dengan orang temakut, orang ia ke Allah, sehingga orang akhirat akan gebalah dua buah syurga. Itulah orang yang tertantang dengan maksiat. Maksiat kan naik ke menyaga nak pubuat asyik hana sokalon. Si kan naik ke maksiat. Tapi ahwat tegi ingat ke azab Allah, ia getat ke Allah. Allah dia gekalon. Allah getepa putra yang akan getanya pubuat. Megekebah tu maksiat tersebut ke orang yang laginya, yang merupakan dua buah syurga di akhirat itu. Pakon karena yang pertama leganya gekebah maksiat karena ia ke Allah, yang kedua lahir lamati rasa takut dan malas ke Allah. Dengan sebab duanya ke merupakan dua buah syurga. Yang pertama hana jadeh ke perbuat maksiat, yang kedua karena ia dan malas ke Allah. Maka dua buah syurga ante gebi di akhirat. Ku orang yang hana tertantang, hana merupakan menan. Pakon hana muzina, hana sotem le tu ko nya dah sapu api. Hana sotem tu bab. Pakon hana bla-bla buntul lewe nyo hana peng le tu ko anya na. Nyen kon ye ke Allah. Persit hana kemampuan. Nya dah sapu api. Jadi tertantang lagi. Maksiat memang kana itu. Peluang melakukan kana. Tapi gara-gara ye ke Allah merempak dua buah syurga. Bermenan lagi. Hikayat nasabah cerita. Urwiyah
anna syababa taqiya abidan mulaziman dil masjid fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diceritakan bahawa sungguh seorang pemuda sangat takwa kepada Allah, lagi sangat abid kepada Allah, ahli ibadah. Lazim ianya pemuda bagi masjid pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi nak cerita si dua pemuda cukup taat dulu. Pemuda tersebut hantam pernah hana di masjid. Memang orang yang mulazamah dengan masjid la masa Sayyidina Umar. Ahabbatuhu imra'atun fada'atuhu ila nafsiha hatta ikhtala biha. Sangat mencintai akannya pemuda oleh seorang perempuan, maka mengundang ianya perempuan akannya pemuda kepada dirinya, sehingga bersunyi-sunyi ia dengannya perempuan. Karena pemudanya taat dan cukup ganteng, nasi rawan udara cukup galai ke pemuda tersebut. Bahasa Bauro diundanglah pemuda tersebut baru mau sinangnya. Watetruk bak rumah tinggal dua segala rumah. Summa zakara uqifahu baina yadai rabbah. Kemudian teringat ianya pemuda hari kiamat, berhadaplah ia di hadapan Tuhannya. Fa kharra maghsyian alih. Tiba-tiba pemuda itu jatuh dan pingsan seketika. Bahaya rencana lisinang tersebut ini mezina dengan pemudanya. Sekadar kesempatan. Pemudanya pun mendapatkan peluang. Waktu tiba-tiba ini mezina mentingan itu bahawa kata dong kiamat. Iji tengah berada di hadapan Allah Ta'ala. Genuk sidang jinyan. Karena ia tatat seketika rebah, dalam keadaan rebah langsung pingsan. Waktu kapingsan lagi nyan fa akhrajathu wa alqathu ala babiha. Mengeluarkan ianya pemuda, mengeluarkan ianya perempuan akannya pemuda, mencampakkan ia akannya di atas pintunya. Kepuai lah melihat udara ni man. Rencana tamu zina kapingsan kepuai lah. Sumpah merah pindah pintu juga deh. Hanya dah pakai elek kepuai dalam. Baru nak rencana kapingsan hanam pumcap kan. Sumpah merah pindah pintu juga. Faja'a abuhu wa hamalahu ila baitihi. Maka tiba-tiba datanglah bapaknya si pemuda dan membawanya pemuda kepada rumahnya. Gekala leyah kapal lawan ulung lagu empat baba pintu tinong nyan. Gecok leyah gugulam gepuau rumah. Fa asfarra warta'ada hatta mata. Terus rumah pulih pingsan. Wate kapulih pingsan gekala leyah hati pemuda tersebut fasfarra kapucat. Karena ia taat ke Allah. Dia pucat warta'ada mutatot. Mensabuh tubuh mutatot hatta mata. Sehingga melinggai karena ia taat ke Allah. Galai pupuk zina. Galam karena ia ke Allah, takut Allah geazab ji dalam neraka dengan sebab ji mensapat dengan anak darah tersebut. Kamate. Fajuhidza wa dufina, maka ditajhidkan akan dianya pemuda dan ditanamkan akan dianya pemuda. Dia gesebiyup fa waqafa Umar radhiyallahu anhu. Gedang li Sayyidina Umar ala syafiri qabrih, di atas pinggir kubur si pemuda tersebut. Wa qara'a, gebaca li Sayyidina Umar rabbinih kubur si pemuda, waliman khafa maqama rabbih jannatan, milik bagi orang yang temakut ia terhadap keagungan Tuhannya itu dua syurga. Ayatnya gebaca li Sayyidina Umar di samping kubur pemuda tersebut. Fanudiya min qabrih, maka tiba-tiba diserukan daripada kuburnya. Digedinga oleh Sayyidina Umar suara dari kubur. Buah suara, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh a'tanihima, telah memberikan akan daku akan keduanya dua syurga wahai Umar, wa a'tani, dan memberikan akan daku akan ridanya, wa fauqa ridha, bahkan melebihi daripada keridaan. Menyebut akannya riwayat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab mukaddimahnya, yaitu kitab Zawajir tentang dosa-dosa. Ya, ni karena beratat temakut ke Allah, gebalah li Allah dua bosur syurga. Maka usahakan lagi tanya bukti ingat keagungan Allah supaya nyak lahir rasa temakut ke Allah lamati. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.